pencet. Pencet pause. Tadi gua ajarkan ke bilang ya. Jadi bilang sama ini nanti gua ajarin dia. Lalu ayo suaranya kecilkan dulu. Abi duduk dulu yang benar. Majuan. Udah, kita mulai ya. Oke, diam dulu suaranya. Posisi siap. Tegak di bangkunya. Gak ada mainan di atas meja ya. Oke. Nama saya Febian Yani dengan nomor induk mahasiswa 25724 saya dari PGP 1 Universitas Yogyakarta. Oke, Ibu buka pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah. Apakah semuanya sudah masuk hari ini atau ada yang sakit? Coba dilihat kanan kirinya. Apakah semua teman-temannya ada? Masuk semua. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan agar selalu bisa masuk ke sekolah ya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Selanjutnya, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Ketua kelas Andra, silakan pimpin doa di depan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
minta anak-anak semua coba mengecek kerapian seragamnya. Apakah sudah masuk bajunya ke dalam celana atau rok? Coba dilihat juga dasinya, apakah miring atau tidak. Rambutnya dilihat juga, apakah berantakan atau sudah rapi? Sudah rapi? Sudah rapi. Oke, baiklah. Coba sekarang dilihat kolong meja dan di bawah mejanya. Apakah ada sampah? Tidak ada, alhamdulillah. Badan atau pakaian yang rapi dan lingkungan yang bersih membantu kita belajar dengan lebih nyaman. Pintar sekali, setuju ya? Oke, sebelum kita mulai lagi, kita harus membuat kesepakatan kelas yang akan kita sepakati bersama. Yaitu yang pertama, tidak boleh mengganggu teman ketika pembelajaran sedang berlangsung. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju, kita sepakati ya. Lalu yang kedua, tidak boleh berbicara kasar di lingkungan sekolah atau berbicara kotor. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Lalu kesepakatan yang terakhir, tidak boleh keluar masuk kelas, entah itu untuk membuang air kecil atau sekedar untuk mencuci tangan. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Kalau begitu, kesepakatan kelas pada hari ini kita telah sepakati. Oke, selanjutnya Ibu minta anak-anak untuk membuka buku matematika halaman 137. Silakan dibuka bukunya. Sudah semua? Halaman 137. Sudah? Baik, di situ ada teks sederhana di dalam kotak ya. Ibu akan meminta tolong kepada Amar untuk membacakan teks dalam kotaknya. Tolong ya Amar. Luas daerah bangun datar adalah ukuran yang menunjukkan besar kecilnya daerah yang dibatasi oleh bangun datar. Satuan yang digunakan adalah satuan luas. Terima kasih Amar telah berani membacakannya. Nah, kita lanjut ya. Selanjutnya, Ibu mempunyai video singkat. Silakan disimak. Mendapat sebuah proyek untuk memasang ubin di teras rumah. Perhatikanlah luas teras yang akan dipasangi ubin tersebut. Teras rumah tersebut ternyata berbentuk persegi panjang. Ayo kita hitung berapa jumlah ubin yang akan menutupi luas teras tersebut. Setelah dihitung, jumlah ubin yang dapat menutupi luas daerah teras tersebut adalah 15 satuan ubin. Nah, banyaknya ubin tersebut sama dengan luas daerah teras. Untuk menentukan luas daerah teras tersebut, dapat pula dihitung dengan cara mengkalikan jumlah ubin ke samping dan jumlah ubin menurun. Jumlah ubin ke samping pada teras tersebut ada 5 satuan dan ubin menurunnya ada 3 satuan, sehingga luas daerah teras tersebut adalah 5 kali 3 sama dengan 15 satuan ubin. Sehingga dapat kita ketahui bahwa luas merupakan banyaknya satuan yang dapat digunakan untuk menutupi daerah suatu bangun datar. Baik, itu adalah video dari pemahaman konsep apa sih itu luas sampai yang seperti Amar telah bacakan tadi. Dapat kita baca lagi, coba dibacakan lagi Amar. Luas merupakan banyaknya satuan yang dapat digunakan untuk menutupi daerah suatu bangun datar. Betul, paham ya? Nah, setelah ini Ibu masih ingin bertanya kepada anak-anak semua. Apakah masih ada anak-anak yang ingat bagaimana ya cara menghitung luas taman yang berbentuk persegi? Siapa yang masih ingat? Iya, boleh Rafif? Jawabannya apa? Betul sekali yang dikatakan Rafif. Cara menghitung luas taman yang berbentuk persegi adalah dengan menggunakan rumus sisi dikali sisi. Terima kasih ya Rafif. Selanjutnya, apakah masih ada juga anak-anak yang ingat apa ya perbedaannya persegi dengan persegi panjang? Oke, boleh Darel? Perbedaannya persegi. Ya. Rumusnya itu sekali sisi. Iya.
panjang dikali lebar. Tapi apakah masih ada satu lagi ya anak yang ingat apa sih perbedaannya? Boleh Heiko? Betul sekali dikatakan Keiko anak-anak. Kalau persegi itu mempunyai 4 sisi yang sama panjang, sedangkan persegi panjang mempunyai 2 pasangan sisi yang sama panjang. Oke, kita lanjut. Nah, pada hari ini kalian akan belajar menghitung luas bangun data seperti persegi panjang, dan segitiga. Kalian juga akan membandingkan di antara 2 bangun data mana yang lebih luas dan apa penjelasannya. Setelah itu juga kalian akan berdiskusi dan mempresentasikan hasilnya, dan bersama-sama kita akan menilai cara mana yang paling tepat dan efektif. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, Ibu ingin menunjukkan kepada anak-anak tentang wooden puzzle, apa yang sering kita sebut dengan puzzle kayu. Perhatikan di sini ya, semua kelihatan. Nah, apa sih bentuk dari puzzle kayu ini? Apa bentuk dari puzzle kayu ini? Persegi. Apa rumus luas persegi? Sisi kali sisi, betul sekali. Tapi Bu, kalau kita perhatikan di dalamnya ada banyak bangun data tuh. Ada apa aja ya anak-anak? Ada segitiga, ada persegi kecil, ada juga jajar genjang, betul sekali. Tapi kalau dilihat-lihat ada banyak ya. Ada berapa sih bentuk dalamnya? Ada 7, betul sekali Amar. Kalau kita uraikan lagi ada apa saja ya 7 itu? 5 segitiga, 1 jajar genjang, dan 1 persegi kecil. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa luas dari bingkai puzzle ini ada 5 segitiga, 1 jajar genjang, dan 1 persegi kecil. Ini adalah contoh dari konsep luas. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, siap. Kita lanjut ya anak-anak. Sekarang Ibu ingin menolong kepada Bilal untuk membacakan PPT Ibu yang ada di papan tulis. Silakan Bilal. Jenis-jenis bangun datar, segitiga, persegi panjang, lingkaran, jajar, genjang. Betul, terima kasih Bilal. Kita lanjut ke kelompok 1. Silakan baca rumus dari luas daerah segitiga. Luas daerah segitiga luas kali titik bagi 2. Terima kasih kelompok 1. Lanjut ke kelompok 2. Luas daerah persegi sisi sama panjang lurus siku dia sama panjang Luasnya sisi kali sisi. Terima kasih kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Ayo keluarkan suaranya. Ya, rumusnya adalah panjang dikali lebar. Selanjutnya kelompok 4. Ayo keluarkan suaranya. luas daerah lingkaran titik-titik pusat Jari-jari diameter. Rumusnya luas oke, betul. Luasnya sama dengan pi dikali r pangkat 2, atau bisa kita bilang pi dikali r kuadrat. Selanjutnya terakhir kelompok 5. luas daerah jajar sisi berpasangan jajar berpasangan diagonal luas paling tinggi. Betul sekali, kelompok 5 adalah luasnya alas dikali tinggi. Kita ucapkan terima kasih kepada Bila dan kelompok 1 sampai 5 telah membantu Ibu untuk membacakan materi yang ada di papan tulis. Selanjutnya, Ibu punya permasalahan nih anak-anak, di mana Ibu mempunyai taman berbentuk persegi panjang. Tetapi di tengahnya Ibu ingin membangun lapangan berbentuk persegi. Kira-kira setelah melihat gambar ini, apa ya yang kalian pikirkan tentang gambar ini? Ya, Tifah?
Betul sekali. Akifah bertanya, Bu, bagaimana ya cara menghitung luas bangunan ini? Setelah itu, apakah masih ada yang ingin bertanya? Ria, Rizal? Apakah ada rumus-rumus yang bisa dipakai, Bu? Betul sekali, Riza. Nah, dua pertanyaan tadi itu menggambarkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dua pertanyaan tadi akan dijawab juga oleh kalian melalui lembar kerja peserta didik secara kelompok. Baik, untuk setiap ketua kelompok silakan maju ke depan untuk mengambil lembar LKPD. Silakan maju ke depan. Sudah semua kelompok menerima LKPD? Baik, silakan duduk kembali di tempat masing-masing dengan rapi dan tertib. Sebelum mengerjakan LKPD, ada baiknya Ibu mengarahkan dulu bagaimana petunjuk pengerjaannya. Sambil dibaca juga ya anak-anak yang lain. Petunjuk pengerjaannya pertama adalah bentuk kelompok dan duduk sesuai arahan guru. Sudah sesuai ya semuanya? Lalu yang kedua, baca soal kontekstual dengan cermat. Lalu yang ketiga, diskusikan cara penyelesaian bersama anggota kelompok. Jadi jangan dikerjakan sendiri ya. Lalu yang keempat, gunakan rumus yang sesuai dan hitung secara teliti. Lalu yang kelima, tuliskan langkah-langkah dan jawaban di lembar kerja alias menggunakan cara, nggak langsung jawaban ya. Lalu yang keenam, siapkan presentasi singkat untuk menjelaskan hasilnya. Dan yang terakhir, dengarkan dan beri tanggapan saat kelompok lain mempresentasikan hasil dari LKPD ini. Apakah ada yang ingin bertanya sebelum mengerjakan? Paham semua ya? Kalau begitu Ibu berikan waktu 25 menit untuk mengerjakan LKPD kelompok. Silakan dikerjakan. Jika ada kesulitan, boleh konsultasikan ke Ibu ya.
Pertama kita cari luasnya, betul. Luas taman, selanjutnya luas lapangan. Lalu kalau menghitung saja gimana kalian? Dikurang. Apa yang dikurang? Luas taman dikurang luas lapangan, betul ada. Oke, sekarang dikerjakan ya. Oke. Apa Anda? Betul, dikurang Anda. Tolong. Identitas kelompok jangan lupa, hari dan tanggal nggak ada ya? Kerjakan dengan teliti, jangan sampai salah.
mengerjakan, siapkan waktu untuk presentasinya ya. Siapkan presentasi. Nanti kalau ibu minta maju ke depan, semua kelompok sudah siap. Kayak gitu ya. Keren ya kamu. Jangan lupa untuk menyiapkan tanggapan juga bagi kelompok yang lain nanti ketika presentasi. Siap-siap aja ya. Semua yang lain. Ya. Yang maju semua kelompok presentasi. Jadi siapkan kata-katanya apa yang ingin dipresentasikan ya. Jangan lupa untuk menyiapkan tanggapannya, komentar atau saran untuk kelompok lain ketika maju. Pastikan setiap anggota kelompok paham ya bagaimana cara memecahkan masalah yang ada di lembar LKPD yang diberikan. Jangan hanya 1-2 orang saja yang paham, tapi pastikan ketua kelompok pastikan semua anggotanya paham. Kalau ada teman yang tidak tahu, tolong diajarkan, diberi tahu. Waktunya 10 menit lagi. 10 menit lagi untuk mempersiapkan presentasi dan tanggapan terhadap kelompok tadi.
berbentuk persegi. Apa rumusnya kalau persegi? Segitiga. Berarti yang dicari kedua adalah rumus luas. Luas persegi panjang, tadi tamanya udah. Lalu yang kedua rumus luas. Kamu lagi kurang sehat ya, Nak? Katanya lagi kurang sehat ya? Udah sembuh? Belum? Udah sedikit sembuh. Sekarang badannya nggak apa-apa? Sehat? Oke, itu diajarin sama temannya ya. Apakah ini semua paham? Anggota kelompoknya? Coba, Akifa. Gimana Akifa di sini? Pertama kita harus cari apa? Apa masalahnya? Harus cari apa? Pertama kita harus cari apa? Apa masalah? Berarti kita harus cari apa dulu pertama? Buat apa? Ya, terus jawabnya gimana? Yang pertama harus cari apa? Buat apa? Data? Ayo Dara, ajarin aku Pak. Ajarin temannya. Semua anggota yang memahami langsung ya, coba ibu mau piano jelaskan kepada ibu bagaimana penyelesaian piano. Apa yang harus dicari pertama ya? Luas lapangan, luas taman yang dicari. Luas taman yang berbentuk apa piano? Persegi panjang. Apa rumusnya piano kalau persegi panjang? Apa rumusnya? P kali A. Apa itu P? Panjang dikali lebar. Betul piano. Terus kedua kita harus cari apa piano? Setelah cari luas taman. Yang lain kondisi kan? Luas lapangan. Lapangan berbentuk apa? Persegi, hijau. Apa rumusnya? Sisi garis sisi. Nah, setelah itu gimana cara kita menghitung sisa luas dari tamannya? Kurang. Apa yang dikurang apa? Luas taman dikurang luas apa? Hati-hati ya. Oke, jawab ya. Enggak ada kendala? Tidak ada? Oke, semua anggota sudah memahami bagaimana pemecahan masalahnya? Oke, kalau gitu ibu coba Naufal untuk menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Jelaskan kepada ibu.
Kenapa? Kelompok 6 apakah ada kendala? Sudah memahami? Sudah, coba ibu mau Amar menjelaskan pemecahan masalahnya bagaimana? Bawa LKPD-nya. Yang pertama dicari apa, Man? Luas taman. Luas taman. Apa taman berbentuknya? Tamannya berbentuk apa? Ibu tanya tamannya berbentuk apa? Persegi panjang. Terusnya? Panjang dikali lebar itu rumus taman berbentuk persegi panjang. Lalu kedua yang dicari apa? Luas lapangan. Lapangannya berbentuk persegi. Good job. Apa rumusnya? Sisi ke sisi. Lalu yang ketiga yang dicari adalah sisa dari luas taman. Gimana caranya? Luas taman dikurang luas lapangan. Oke, good job, no. Maka kelompok 7, apakah ada kendala? Tidak ada? Semua anggota memahami? Abi dan lain-lain? Oke, coba kalau gitu ibu mau Abi paparkan bagaimana memecahkan masalahnya, Bi. Yang pertama dicari apa, Bi? Luas taman. Tamannya berbentuk apa, Bi? Berbentuk apa, Bi? Persegi panjang. Apa rumusnya, Bi? Apa itu P kali L? Panjang dikali lebar. Jawab. Selanjutnya yang dicari adalah luas lapangan. Bentuknya apa, Bi? Lapangannya persegi. Good job. Apa rumusnya, Bi? Oke, sisi kali sisi. Selanjutnya, gimana cara menghitung luas sisa area di tamannya? Luas lapangan dikurang luas taman. Apakah satuannya kalau sudah menghitung luas ditambahkan apa tadi Ibu bilang? Meter persegi. Oke, good job. Oke, apakah semua sudah menyiapkan? Sudah selesai semua? Sudah. Ada yang belum kelompoknya? Belum selesai? Sudah selesai ya? Oke, good job. Kalau begitu, Ibu kasih waktu lagi 5 menit untuk mempersiapkan presentasi ke depan. Setiap kelompok menyiapkan presentasinya ya. 5 menit dari sekarang. Oke, apakah sudah ada kelompok yang siap maju? Mari, sudah siap maju kelompoknya? Oke, kelompok 6 yuk. Boleh, kalau sudah siap maju. Kita sambut kelompok 6. Bertangan. Oke, siap kelompok 6 silakan maju. Ayo, Amar. Di sini ya. Di depan proyektor. Menghadap ke teman-teman semua. Ayo, gak usah malu-malu. Ayo, geser. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ayo, Nabi Hanum. Ayo. Ayo, kita mulai. Kita buka ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan cara dan jawaban yang sudah kita kerjakan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayat dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya dari kelompok 6. Pertama, kita akan mencari luas taman dengan rumus panjang kali lebar. Panjang taman adalah 12 dan lebarnya adalah 8, sama dengan 96 meter kuadrat. Persegi. Ya.
Suaranya besar, terdengar ya. Lalu jawabannya apakah sama dengan kelompok 2? Sama, oke. Terima kasih ya Riza. Lanjut tanggapan kelompok 3. Siapa yang ingin memberikan tanggapan? Oke, Darel. Suaranya bagus. Siapa yang paling bagus suaranya Darel di antara kelompok 6 ini? Oh, suara Ahmad. Terdengar sangat jelas. Terima kasih ya Ahmad suaranya. Ada lagi Darel? Udah, oke, sip. Lanjut ke kelompok 4. Oke. Penjelasan cukup bagus dan bisa didengar dengan baik. Terima kasih ya kelompok 4 sudah memberikan tanggapan kepada kelompok 6. Lanjut ke kelompok 5. Siapa yang memberikan tanggapan? Naufal. Oke, sip. Suaranya kencang dan bagus, semuanya tentang suara ya. Gak ada yang komentar mengenai rumus yang digunakan. Apakah rumusnya sudah benar yang digunakan Naufal oleh kelompok 6? Sudah ya, sama dengan rumus yang digunakan oleh kelompok 5? Sama, oke sip. Terima kasih Naufal. Lanjut ke kelompok terakhir, kelompok 7. Siapa yang memberikan tanggapan? Oke, Abi, silakan Abi. Gimana Abi, posisi siap dulu, baru berikan tanggapan. Siap dulu posisinya. Presentasi sangat bagus dan lumayan jelas katanya. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kelompok 6. Oke, untuk mengapresiasi kita semua, kita untuk good job dulu. Kita masih ingat untuk good job ya? Oke, good. Ibu yang pimpin. Atau Abi yang pimpin? Abi pimpin. Abi pimpin. Ini ya, Bi. Tepuk good job. Gitu, kamu gitu ya. Oke, dengarkan Abi ya teman-teman semua. Oke, Abi. 1, 2, 3. Tepuk good job. Kurang semangatnya, semangat lagi. Ulang, Bi. 1, 2, 3. Tepuk good job. Good job. Ya, terima kasih Abi, terima kasih teman-teman semua. Kita lanjut ke hal selanjutnya. Nah, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apa sih yang kalian pelajari pada hari ini? Adakah yang ingin mewakilkan atau memberikan pendapat? Oke, Fadil. Dipersilakan Fadil. Kami belajar untuk membacakan masalah tentang bangun dasar di kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Fadil berkata bahwa Fadil belajar untuk memecahkan masalah tentang bangun datar di kehidupan sehari-hari. Sangat betul ya, tadi kita sudah memecahkan masalah tentang taman dan lapangan. Gampang nggak ditemukan di kehidupan kita? Ada taman, gampang ditemukan ya. Ada juga lapangan berbentuk persegi juga ada ya. Oke, sip. Lanjut. Selanjutnya Ibu ingin bertanya, bagaimana perasaan anak-anak ketika berhasil setelah memecahkan masalah yang tadi? Adakah yang ingin mengutarakan perasaannya? Oke, Darel dulu. Darel senang, sama Ibu juga sangat senang ya. Kalau kita berhasil memecahkan masalah, maka kita akan sangat senang pada hari itu. Oke, selanjutnya Naufal, silakan. Oke, Naufal juga sangat senang atau bisa kita bilang puas seperti itu ya, karena berhasil memecahkan masalahnya pada hari ini. Terima kasih ya Naufal, Darel. Selanjutnya ada satu orang lagi? Satu orang lagi? Perempuan? Keiko, boleh? Gimana Keiko? Mohon maaf tidak terdengar. Oke, Keiko senang karena hari ini dia mendapatkan ilmu yang lebih banyak daripada hari yang kemarin. Kita tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Oke. Sedikit penguatan dari Ibu setelah LKPD yang kalian kerjakan tadi, masalah yang kalian pecahkan tadi, semua rumus yang kalian gunakan adalah benar. Cara menghitung rumus luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Kalau persegi
tadi? V dikali R kuadrat, atau kita juga bisa menggunakan V dikali D. D itu apa? Diameter. Seperti itu ya. Oke, sekian penguatan dari Ibu. Sekarang sudah waktunya anak-anak untuk mengerjakan soal evaluasi dan jurnal refleksi. Ketua kelompok silakan maju ke depan untuk mengambil lembarnya. Ketua kelompok sebutkan berapa anggota kelompoknya. Untuk kelompok 1 ada 5 orang. Ya, tapi kamu berapa orang lagi? Pak, siap. Satu. Oke. Selanjutnya, Najib. 2, 3, 4. Nanti kalau ada lebihan kasih ke Ibu ya. Oke, silakan. Kamu berapa, Liza? Oke, silakan. Kamu berapa? Oke, semua anggota telah menerima kertasnya ya. Sebelum menjawab seperti biasa, Ibu berikan arahan terlebih dahulu. Untuk soal evaluasi ini adalah pilihan ganda. Silakan silang di pilihan yang benar di antara A, B, C, atau D. Paham? Ada yang mau bertanya mengenai soal evaluasi? Tidak ada, oke, ya? Tidak usah, langsung saja. Lalu kita lanjut ke jurnal refleksi harian yang dimana ada 3 gambar sketsa wajah di sini ya. Nah, cara mengerjakannya adalah perhatikan, tidak ada pengulangan. Cara mengerjakannya adalah kalian bisa gambar ekspresi yang kalian inginkan di hari kemarin, di hari ini, atau di hari besok. Paham? Yang ini kalian gambar, lalu yang ini kalian tulis. Misalnya saya hari ini merasa senang, berarti sini ya. Kemarin saya merasa sedih, besok saya juga ingin merasa senang. Kalau senang berarti menggambar wajah muka yang happy, yang senyum, seperti itu ya. Kalau sedih berarti bibirnya melengkung ke bawah, seperti itu. Paham ya? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada paham? Kalau gitu pengerjaan waktu 10 menit dari sekarang. Iya, digambar matanya, mata, hidung, dan mulut. Kalau sudah selesai, kalau sudah ada yang cepat selesai, boleh dikumpulkan ke ketua kelompoknya ya. Kalau semua anggota sudah selesai, baru boleh dikasih ke ibu. Seperti itu. Wah, Bilang. Ini ekspresi apa, Bilang? Wah. Gambar mukanya sederhana saja ya, tidak perlu seperti benar-benar artistik wajah. Jangan lupa nama, hari dan tanggal. Kerjakan ini dulu saya. Ya. Kerjakan soal evaluasi terlebih dahulu. Iya, nanti tapi kerjakan ini dulu ya. Kamu sendiri dulu. Dikerjakan secara individu, bukan kelompok ya. Anak pintar, hebat, ganteng, cantik. Iya. Nama jangan lupa dan tanggal. Oke, itu
Jangan lupa nama dan tanggal. Ini seneng banget, ini seneng aja ya. Ini sedih, kok itu mau sedih? Gambar yang sederhana aja. Lihat Abi nih, sangat sederhana. Ya Bi. Nah, ini juga sendiri. Besok mau masak apa? Hari ini masak apa? Di meja kerjakannya bilang. Tuh. Oh, sama. Kirain bebek. Jangan sendiri, tidak mencontek. Ya sayang. Iya. Langsung disilang-silang saja, dihitung. Ya, oke, good job. Good job Fahri. Ya, benar, ini kemarin. Nah, hari ini kamu mau kayak gimana ekspresinya? Senang juga, berarti senang juga tulisnya. Sama ini buat besok. Besok kamu mau merasa apa? Itu gak senang dong, itu di matanya. Oh boleh. Ya boleh, boleh. Sesuai Fahri, ya boleh, boleh. Itu senang banget gitu kan. Sampai marah. Ya. Kenapa disuruh? Kenapa bagus gambar? Ini bombastic side eye. Ada yang ini deh. Wah, kayak
dikumpulkan, yang mana LKPD, mana evaluasi, dan mana jurnal refleksi. LKPD-nya boleh dikumpulkan lagi untuk ibu nilai. Dikumpulkan ke depan, sudah? Kalau sana, mana sudah kelompok sekalian? Oke. LKPD dikumpulkan lagi ke depan, silakan. Siapa lagi yang belum selesai soal evaluasi? Kelompok mana? Kelompok 1 sudah, kelompok 7 sudah, kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 3? Ayo gambar jangan lama-lama nak. Gambar simpel saja. Kelompok 4 sudah? Belum, satu lagi. Oke, sip. Kelompok 5? Kelompok 6 ditunggu. Ya, nama jangan lupa nama. Ayo, segera. Ayo langsung dikumpulkan anak teman-temannya, jangan ditertawai dari temannya. Nama belum nama betul. Nama. Ayo kelompoknya. Ayo, di mana bukunya? Sana. Sudah, iya. LKPD dikumpulkan juga. LKPD kelompok itu sudah, kelompok sudah. Oke, sip. Sana sayang, sana. Nah, dipisahkan. Mana evaluasi, refleksi, dan LKPD. Sudah terakhir ya? Di sana sayang, kumpulkan. Sudah semua? Oke. Kelompok 6 masih belum. Ayo segera taruh. Sini LKPD, sini lembar evaluasi. Semuanya saja. Nah, oke, terakhir kelompok 6. Oke, yang sudah di bangkunya duduk kembali dengan rapi, sikap tegap. Sudah? Ayo kembali aman. Oke, Ibu harap kelas 5B. Duduk siap. Oke, good job. Nah, tadi kalian sudah mengisi lembar evaluasi dan jurnal refleksi perasaan kalian ya setiap harinya. Terima kasih, Ibu apresiasi segala kerja keras dan usaha kalian. Ibu harap penguatan nilai sikap kerjasama, tanggung jawab, dan semangat mencoba hal baru yang coba Ibu terapkan kepada kalian dapat kalian terapkan lagi di kehidupan sehari-hari. Jangan
Oke, good job